Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita ketemu lagi di acara Renungan Pagi Embun Surgawi pada hari ini. Sebelum saya membaca Alkitab dan eh, mengutarakan firman ini, merenungkan bersama-sama, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapak yang surga, terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan pada hamba-Mu untuk membaca, menyelidiki, dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Biarlah Roh Kudus memimpin kami, juga memimpin Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara sekalian yang berikan anugerah untuk berkesempatan mendengarkan dengan baik dan menyimpan firman ini dalam hati supaya bisa merubah hidup kami bertambah lebih baik dan lebih menuju kesempurnaan seperti yang Tuhan inginkan dalam Matius pasal 5 ayat 48. Makasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Saya akan ambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Itulah pengakuan dari Daud sebagai pengarang dan juga sebagai penyanyi yang memuji-muji Tuhan. Bagaimana dengan kita setiap hari? Berapa kali kita memuji? 1 kali, 2 kali, 10 kali, atau 20 kali? Kita belajar pada Daud 7 kali dalam sehari. Ya, apa yang menjadi pujian kepada Allah 7 kali dalam sehari? Apakah itu pujian tentang memuji kuasa, kasih, kesabaran Tuhan, atau kerendahan hati Tuhan, atau pengorbanan Tuhan, atau segala ciptaan Tuhan, dan rencana Tuhan yang indah bagi kita? Nah, puji Tuhan bahwa Tuhan memberikan anugerah pada saya juga, dan setiap hari selalu ada lagu baru yang bisa dikarang. Kiranya bukan hanya 7 tetapi lebih banyak lagi, karena memang Allah patut kita puja dan kita puji. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita ingat bahwa ada hari, yaitu hari ke-7 yang dikuduskan untuk kita ibadah dan juga untuk kita meluangkan waktu kepada pencipta kita pada hari yang ke-7. Kemudian yang berikutnya kita ingat akan Naaman. Naaman harus belajar rendah hati dan juga harus belajar tepat, karena lewat Nabi Elisa, lewat hamba perempuan dan juga anak buahnya untuk merelakan mandi 7 kali di air yang tidak bersih. Dan akhirnya ia berhasil 7 kali mandi dan ia sembuh. Itulah menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita menggunakan perasaan, akal, dan kemauan sendiri atau harga diri. Kemudian kita ingat pada zaman Yosua untuk memenangkan melawan benteng Yeriko, maka ada 7 kali keliling, dan itu diikuti 7 imam, 7 sangkakala, dan 7 kali keliling dan menang. Berikutnya yaitu ada 7 roti dan ikan kecil dimakan 4.000 orang dan sisa 7 keranjang. Jadi sekali lagi ini pelajaran bagi kita bahwa apapun yang ada pada kita, kecil ataupun besar, kita serahkan kepada Tuhan, maka kita akan mengalami perkara yang besar, mujizat Tuhan. Seperti ayat yang saya ingat dalam Matius pasal 25 ayat 21, barang siapa setia dari yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Ini harus kita pegang janji Tuhan itu. Ada 7 diakon. Memang saya tidak akan beberkan 7 nama diakon itu, tetapi ada yang menarik perhatian saya, yaitu Filipus pada waktu disuruh ke tempat yang sepi dan ia mau, artinya ia taat, dan akhirnya memenangkan jiwa dari Ethiopia, yaitu seorang sida-sida. Juga Stefanus bagi kita sungguh-sungguh akan menyiapkan kita dalam keadaan zaman sekarang ini dengan tekanan-tekanan, apalagi di beberapa negara yang ada ancaman-ancaman. Maka Stefanus dia tetap memegang imannya sampai walaupun dirajam, dia tetap setia. Kemudian ada 7 jemaat. Nah, saya juga di sini tidak akan 7 jemaatnya, tetapi ada jemaat Smyrna, di mana dikatakan mengingatkan kita bahwa kalau kita setia maka dia akan diberikan mahkota. Juga jemaat Laodikia, yaitu jangan dingin atau suam-suam kuku, tapi perlu menyala-nyala. Nah, itu ingat Roma 12 ayat 11. Hendaklah rohmu terus menyala-nyala dan layani Tuhan. Artinya dengan penuh semangat. Kemudian berikutnya yaitu dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat 16-17, bahwa ada
7 perkara yang dibenci. Jadi mari kita jauhi mata sombong, lidah dusta, pembunuhan, hati yang jahat, kaki juga yang kotor, dan bertengkar serta berita hoak. Kita harus jauhi. Dan yang terakhir, jangan lupa kita ingat bahwa kalau kita berbuat sesuatu kepada seseorang, maka Tuhan yang adil yang akan menghukum kita. Kalau kita ingat akan ancaman bahwa siapa yang berbuat sesuatu kepada Kain, maka 7 kali lipat akan dihukum. Itulah peringatan bagi kita. Peringatan ini akan dilengkapi dengan pujian yang akan disampaikan. Tujuh kali ku memuji-muji Tuhan dalam sehari, sebab hukum-hukum-Mu adil. 7 kali ku mandi aman pun sembuh. 7 kali ku keliling Yosua menang. 7 kali dimurnikan, itulah firman. 7 perkara dibenci oleh Tuhan.